Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Hakim Indarto. Saya dari Universitas Amikom Yogyakarta, program studi Informatika angkatan 2023 dengan nomor induk mahasiswa 23115758. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai dataset data Smart Office IoT, dan tujuannya nanti kita bisa memahami pola penggunaan suatu ruangan menggunakan berdasarkan data-data yang ada seperti data sensor atau data waktu, dan kemudian ada data pengunjung juga. Nah, nanti dari analisis ini nanti akan saya menjadi tiga bagian, yaitu pertama ada visual trend kehadiran dalam bentuk grafik time series, dan berikutnya nanti di sini saya juga akan menjelaskan analisis korelasi antara jumlah pengunjung dan suhu ruangan, apakah ada korelasi di antara keduanya. Dan yang ketiga nanti mengenai rekomendasi efisiensi energi berdasarkan hasil analisis yang ada. Oke, langsung saja yang pertama-tama. Jika kita di sini saya sudah menampilkan tabel dari datasetnya. Di sini bisa kita lihat bahwasanya dataset ini terdiri dari data time series, dan kemudian ada ROM ID, kemudian ada kepadatan pengunjung, kemudian ada temperatur, dan ada light atau pencahayaan. Nah, berikutnya ini adalah data time series untuk jumlah pengunjung dan juga setiap waktunya. Nah, grafik ini menampilkan jumlah pengunjung pada setiap waktunya dari awal data hingga akhir data. Data ditampilkan di sini itu intervalnya sekitar 3 jam. Ya, dari jam 8 sampai jam 11. Itu berarti 3 jam. Tapi di satu bar ini terdapat 4 titik data. Selain ada data pukul 8, kemudian ada pukul 9, ada pukul 10, dan ada pukul 11. Seperti itu. Nah, dari grafik ini bisa kita analisis bahwasanya ada dua hal utama, yaitu jam paling sibuk dan jam paling sepi. Dari perhitungan atau dari analisis ini bisa kita lihat bahwasanya jam paling sibuk itu terdapat di jam 11, dan jam paling sepi juga berada di bukan juga terdapat di jam 8. Hal ini sama di setiap harinya. Yang pertama di tanggal 2 itu ada di jam 11 tertinggi, dan terendah ada di jam 8. Di tanggal 3 itu sama, di jam 11 tertinggi, di jam 8 itu paling rendah. Kemudian di jam 4-nya maaf, di tanggal 4 itu juga sama. Paling tinggi itu jam 11, paling rendahnya itu jam 8. Nah, dari data yang sudah saya tampilkan ini bisa kita simpulkan bahwasanya ruangan di atas memiliki pola yang cukup konsisten di setiap harinya. Mungkin di pagi hari, terutama di jam 8, ruangan atau aktivitas di ruangan itu masih rendah karena orang-orang mungkin baru pada datang. Dan puncaknya itu ada di jam 11, dari jam 11 sampai jam 11 itu akan puncaknya. Setelah puncak terdapat penurunan lagi dari jam 11 itu hingga jam 2. Ini bisa kita lihat polanya sama, chartnya sama, bisa kita simpulkan bahwasanya bisa dikatakan konsisten untuk setiap harinya. Kemudian berikutnya adalah korelasi untuk temperatur atau suhu dan jumlah pengunjungnya di sini. Nah, dari sini tujuannya itu untuk mengetahui apakah semakin banyak orang di ruangan, suhu ruangan juga ikut meningkat. Nah, di sini saya menggunakan dua metode. Yang pertama scatter plot untuk melihat pola hubungan secara visualnya, dan berikutnya adalah perhitungan korelasi menggunakan metode Pearson dan Spearman. Nah, kalau kita lihat secara visual, ketika ada peningkatan jumlah pengunjung, jadi suhunya juga ikut naik ya, teman-teman. Dan untuk hasil dari metode yang kedua ini, untuk perhitungan korelasi juga bisa kita lihat bahwasanya hasil atau nilai korelasinya itu yang Pearson itu sekitar 0,6, dan yang Spearman itu sekitar 0,58, yang pertama adalah 0,6, seperti itu. Yang artinya apa? Artinya ada hubungan yang positif tapi tidak signifikan dari variabel data pengunjung dan temperatur. Semakin bisa kita simpulkan juga, semakin banyak orang, itu suhunya semakin meningkat. Tapi tidak
selamanya orang itu berpengaruh pada suhu. Seperti itu. Bisa kita lihat kan bisa kita lihat juga korelasinya kan hanya sekedar 0,6, yang artinya masih ada faktor X yang lain. Mungkin bisa jadi seperti AC-nya, kemudian ada ventilasi, kemudian ada pencahayaan, itu juga bisa mempengaruhi. Korelasi yang bagus itu biasanya 1, sedangkan ini 0,6, yang artinya ini ada korelasi tapi tidak sangat signifikan atau tidak saling terikat. Seperti itu. Berikutnya yaitu, nah ini ada bagian C yaitu analisis rekomendasi. Apakah AC sebaiknya diturunkan penggunaan? Kapan AC sebaiknya diturunkan penggunaannya? Nah, berdasarkan analisis yang ada tadi, itu bisa saya rekomendasikan untuk efisiensi energi. Itu pengaturan AC berdasarkan jam sepi dan jam ramenya. Itu yang pertama, yaitu pengaturan AC ketika jam sepi. Nah, karena dari data yang sudah ada, bisa kita lihat bahwasanya jam 8 itu sepi, sampai jam 9 itu juga masih terlihat sepi. Pada rentan itu penggunaan AC bisa dikurangi. Suhu AC juga bisa dinaikkan, sehingga energi yang digunakan itu semakin sedikit, dan kinerja AC juga semakin rendah, sehingga AC-nya lebih awet. Tuh. Nah, ini juga berpotensi juga eh, menghemat energi yang keluar ketika ruangan itu tidak banyak orang, seperti itu. Dan rekomendasi yang kedua yaitu optimalisasi AC ketika jam sibuk. Nah, kebalikannya tadi, sebaiknya jam sibuk ini sekitar jam 11 kan paling mentok sibuk. Jadi jam setengah 11 itu AC mulai dihidupkan secara optimal. Mungkin paling suhunya jangan rendah sekali, mungkin sekitar 16 derajat. Nah, dan di sini tidak disarankan untuk mematikan AC atau menurunkan daya pendingin pada jam-jam sibuk itu. Sehingga suhu ruangan masih terjaga atau tidak terlalu panas. Hal ini juga didukung dengan korelasi yang sudah kita lihat ini, bahwasanya jumlah pengunjung berpengaruh pada suhu. Jadi semakin banyak sebaiknya AC-nya dihidupkan, semakin dingin seperti itu. Kemudian yang terakhir, apakah lampu menyala optimal? Nah, di sini saya sudah melakukan beberapa korelasi, yaitu korelasi antara lampu dan suhu. Bisa kita lihat bahwasanya di sini sangat kuat. Artinya apa? Artinya lampu pengaruh sekali dengan suhu. Bisa kita lihat bahwasanya ketika lampu ini dihidupkan lebih tinggi, maka suhunya akan ikut meningkat. Seperti itu. Di sini juga saya lihat untuk grafik dari time series jumlah pengunjung dan juga penggunaan lampu. Sini bisa kita lihat bahwasanya yang titik-titik ini adalah jumlah pengunjung, dan yang silang-silang ini adalah penggunaan lampu. Bisa kita lihat bahwasanya di sini grafiknya sama, sehingga penggunaan lampu di sini sudah cukup efisien karena penggunaan lampu yang tinggi itu digunakan ketika pengunjungnya juga tinggi. Seperti itu. Jadi bisa saya katakan bahwasanya penggunaan pencahayaan di sini sudah bisa dikatakan sudah bisa dikatakan efisien. Jadi untuk rekomendasi yang terakhir, yang ketiga, yaitu kita bisa membuat sebuah sistem di mana nanti hmm, kedepannya itu penggunaan dari data pengunjung itu bisa kita data pengunjung secara real time bisa digunakan untuk acuan penjadwalan AC serta penjadwalan lampu secara otomatis, sehingga energi yang digunakan itu akan secara maksimal atau efisien, tidak terlalu banyak. Jadi yang pertama tadi itu adalah meminimalisir penggunaan AC ketika jam sepi. Yang kedua adalah memaksimalkan penggunaan AC ketika jam ramai, dan yang terakhir adalah membuat sebuah sistem di mana penggunaan data pengunjung secara real time untuk mengatur penjadwalan AC dan lampu secara otomatis. Seperti itu. Itu adalah rekomendasi-rekomendasi yang saya berikan. Oke, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.